Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadli Azamuddin, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Solok Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2.3.A.8, koneksi antar materi, modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berketuhanan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan juga lingkungan masyarakat. Dengan demikian, semua upaya yang dilakukan dalam konteks pendidikan bukan hanya harus direncanakan dengan cermat, tapi juga harus ditujukan untuk pengembangan potensi peserta didik. Semua murid agar berusaha untuk mencapai seluruh kriteria yang telah dideskripsikan dalam standar kompetensi kelulusan. Sebagai seorang tenaga pendidik, harus dapat mempraktekkan pengalaman belajar untuk diberikan kepada semua murid dengan segala keberagamannya agar dipenuhi kebutuhannya, sehingga murid dapat menunjukkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Sebagai konsekuensi logis dari keberagaman kebutuhan belajar murid yang berbeda, maka seorang pendidik harus mempertimbangkan bagaimana proses pembelajaran harus didesain dengan hati-hati agar dapat berhasil untuk semua murid. Dalam standar proses telah dideskripsikan kriteria pelaksanaan pembelajaran yang harus dipertimbangkan oleh pendidik dan sekolah beserta prinsip-prinsipnya. Semua praktek pembelajaran harus berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, harus memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid, serta pembelajaran yang membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan murid dalam mencari solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Semuanya dapat dilakukan berdasarkan prinsip coaching. Pembelajaran berdifferensiasi adalah bentuk pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid dan sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berdifferensiasi harus memperhatikan konten, memproses produk. Kemudian, pendidik dapat melakukan penyesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam proses pembelajaran ke semua tahapan proses tersebut. Harapannya nanti dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid dan membantu kesuksesan belajar mereka. Kemudian proses pembelajaran berdifferensiasi mengharuskan adanya praktek penilaian yang baik. Selanjutnya, dalam membuat desain pengalaman belajar dan lingkungan belajar, harus memperhatikan respon kebutuhan belajar murid, agar murid bisa mencapai tujuan pembelajaran melalui pembelajaran berdifferensiasi ini. Sebagai seorang pendidik, tentulah berupaya menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid. Pembelajaran sosial emosional atau PSE semakin mendesak untuk diterapkan dan praktekkan, mengingat begitu pentingnya perkembangan murid secara holistik. Perkembangan murid tidak hanya intelektualnya saja, tapi juga perkembangan fisik, emosional, sosial, dan karakter. Setiap hari, pendidik harus melakukan proses pendampingan terhadap murid di sekolah. Maka untuk seharusnya di sini, pendidik mulai berpikir bagaimana cara menuntun murid untuk mencapai kodratnya, serta membimbing mereka agar bisa mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya dengan setinggi-tingginya. Sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Disinilah letaknya PSE atau pendidikan sosial emosional berguna untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Pembelajaran sosial dan emosional. PSE adalah proses pembelajaran yang dapat menciptakan pengalaman belajar bagi murid sehingga dapat menumbuhkan dan melatih
5 kompetensi sosial dan emosional yang mereka miliki, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tentulah punya kemampuan untuk membawa komunikasi yang empati dan memberdayakan diri sebagai pemimpin pembelajaran dalam melakukan perubahan strategi untuk menggerakkan ekosistem belajar pada komunitas sekolah. Kemampuan untuk melakukan perubahan strategi yang sejalan dengan semangat Merdeka Belajar dalam meningkatkan kualitas kurikulum yang bermakna dan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah. Kemudian, seorang pendidik harus memahami konsep yang sejalan dengan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan perkembangan pendidikan abad ke-21. Pendidikan harus menguatkan paradigma berpikir dengan memakai prinsip Among, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, alur percakapan tirta, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran, maka pendidik harus mempelajari dan mempraktekkan beberapa latihan percakapan berbasis coaching, baik terhadap murid maupun rekan sejawat. Selama menjadi pendidik, sudah sering dalam proses pembelajaran diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah atau tim supervisi lainnya. Supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan agar pembelajaran memihak pada murid dijalankan semestinya, sebagaimana tertuang dalam standar proses pendidikan. Supervisi akademik yang dijalankan harus benar-benar berfokus pada proses pembelajaran. Kemudian, supervisi akademik dapat mengembangkan kompetensi diri seorang pendidik di sekolah. Supervisi akademik merupakan rangkaian kegiatan yang digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri pendidik. Pemimpin sekolah juga dapat mendorong warga sekolahnya untuk selalu mengembangkan kompetensi diri dan senantiasa memiliki growth mindset dan berpihak pada murid. Pemimpin sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Untuk mewujudkannya, pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan paradigma berpikir yang membedakan. Ini wajib, karena pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satu pendekatan yang memberdayakan di sini adalah coaching. Coaching adalah suatu metode cara pengembangan diri yang lebih kepada membantu seseorang untuk belajar dan pada mengajarinya. Coaching diartikan sebagai sebuah kolaborasi untuk mencari solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Coaching memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi seorang coach, menurut Grant tahun 1999. Sesuai dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation atau ICF mendefinisikan coaching merupakan bentuk kemitraan bersama klien atau coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Proses coaching sebagai proses komunikasi pembelajaran antara pendidik dan murid. Murid akan diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya. Peran pendidik adalah pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangungkarso, tut uri handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi pendidik dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tut uri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri yang ada pada murid. Seorang pendidik atau pamong dengan semangat Tut Uri Handayani perlu menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum dia melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat Among. Kemudian dalam relasi pendidik dengan pendidik, seorang coach juga dapat membantu seorang coach untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dua arah dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan
yang penuh kasih dan persaudaraan. Ada 4 cara berpikir yang bisa melatih pendidik dalam menciptakan semangat Tut Uri Handayani dalam setiap proses komunikasi dalam pembelajaran, yaitu 1. Komunikasi yang emansipatif. Yang 2, Cook dan Kuci adalah mitra. 3. Berlandaskan kasih dan persaudaraan. 4. Adanya ruang perjumpaan yang pribadi. Paradigma berpikir kucing menjadi pendekatan yang memberdayakan. Tujuan pengembangan kompetensi diri adalah menjadikan pendidik menjadi otonom dengan cara mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri. Untuk dapat membantu pendidik menjadi otonom, diperlukan paradigma berpikir dan prinsip coaching bagi orang yang mengembangkannya untuk membantu mereka sejawat dalam mengembangkan kompetensi diri mereka yang menjadi otonom. Disinilah perlu memiliki paradigma berpikir coaching tersebut. Paradigma berpikir coaching yaitu, pertama, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang kedua, berfokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang keempat, yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sementara prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Prinsip dan paradigma berpikir coaching bisa digunakan dalam proses supervisi akademik. Semangat yang akan ditumbuhkan dalam proses supervisi adalah semangat memberdayakan, bukan mengevaluasi. Berdasarkan ICF, ada 3 kompetensi inti yang perlu untuk dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching pada rekan sejawat di sekolah, yaitu 1. Kehadiran penuh atau present. Menghadirkan diri sepenuhnya saat percakapan coaching sangat penting dilatih agar coach bisa secara fokus untuk bersifat terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak yang tentang coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif, menyimak pun perlu dilatih untuk fokus pada apa yang disampaikan atau dikatakan coaching dan memahami secara keseluruhan makna, baik secara tersurat maupun tersirat. Hindari memberikan semacam asumsi, melabel atau judgement, dan asosiasi seperti mengaitkan dengan pengalaman pribadi Cook. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Cook harus terus melatih diri dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah atau menggali cara berpikir dan menstimulasi pemikiran Kuci, memunculkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong Kuci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi Kuci. Referensi yang bisa digunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu rasa, yang diperkenalkan oleh Julian Tresul. Rasa sendiri merupakan akronim dari Receive, Appreciate, Sumaris, dan S. Receive atau terima adalah menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh Kuci. Appreciate atau apresiasi adalah memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan Kuci. Respon dapat berupa anggukan kepala, kontak mata, melontarkan kata "oh", ya. Bentuk apresiasi akan muncul saat Kok memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya. Sumeres atau merangkum merupakan kegiatan yang dilakukan saat percakapan selesai dilakukan untuk memastikan kesamaan pemahaman. Memperhatikan dan menggunakan kata-kata kunci yang diucapkan oleh Kuci. Saat merangkum ini, Cook dapat menggunakan potongan-potongan informasi yang telah didapat dari percakapan sebelumnya dan meminta Kuci mengkonfirmasi apakah rangkuman sudah sesuai. S atau tanya adalah proses mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana. Kemudian hindari menggunakan pertanyaan tertutup seperti mengapa, apakah, atau sudahkah. Alur percakapan kucing yang akan membantu Cook dalam membuat percakapan kucing menjadi efektif dan bermakna yaitu alur Tirta. Alur Tirta ini dikembangkan dari satu model umum kucing yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan yaitu Grow Model. Kepanjangan dari Grow Model adalah Goal, Reality, Option,
dan Will. Alur percakapan kucing Tirta akan membuat Cook memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan kucing untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Alur Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan umum iaitu tahapan awal di mana kedua belah pihak Cook dan Kuci menyepakati tujuan pembicaraan akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari Kuci. Identifikasi iaitu Cook melakukan panggilan dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi kucing. Rencana ASI iaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian tanggung jawab iaitu membuat komitmen atas hal yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Setelah melakukan proses supervisi akademik yang sesuai dengan paradigma berpikir dan prinsip kucing, maka langkah selanjutnya adalah melakukan umpan balik. Umpan balik yang baik adalah yang bersifat netral, sehingga tidak subjektif dan tanpa sadar. Umpan balik akan memiliki lebih besar kesempatan untuk diterima apabila berbasis data kuantitatif dari indikator pencapaian yang sebelumnya sudah disepakati. Umpan balik akan efektif apabila berbasis data dan disampaikan secara langsung tidak lama setelah kejadian atau pembelajaran atau situasi kerja terjadi. Penyampaian umpan balik bisa dilakukan melalui kegiatan refleksi. Peran saya sebagai seorang kok di sekolah dan kaitannya dengan materi pembelajaran berdiskusi dan pembelajaran sosial emosional adalah 1. Saya bisa sebagai pamong yang menuntun kekuatan nurani atau potensi yang dimiliki murid. Yang kedua, saya akan menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran terbuka supaya murid dapat secara aktif mengembangkan kompetensi dirinya sesuai kebutuhan belajarnya yang beragam. Yang ketiga, saya akan membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam membuat perubahan strategis yang dapat menggerakkan komunikasi pada ekosistem belajar. Yang keempat, saya akan memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid secara holistik dengan menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar. Yang kelima, saya akan membantu seorang coach atau murid atau rekan sejawat dengan semangat memberdayakan agar dapat mengendalikan diri dan emosinya, menimbulkan rasa empati, meningkatkan keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang tepat. Keenam, saya akan memberikan bantuan kepada Kuci untuk menemukan kekuatan dirinya dan menjadi mandiri melalui pendampingan yang mengedepankan semangat memberdayakan. Ketujuh, saya akan membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom dengan paradigma berpikir dan prinsip kucing. Keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pelajaran. Menurut saya, keterampilan kucing sangat berkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Karena melalui praktek kucing yang baik terhadap murid maupun rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan kompetensi inti kucing akan dapat menguatkan perjalanan pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran kucing dapat membantu saya dalam membangun komunikasi empirik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar. Demikianlah presentasi saya tentang koneksi antar materi modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.